Alek. Alek nggak ada suara ya. Apres. Apres. Tuh, apa ini? Dia nggak ada suara itu. Ini banyak banget yang minta naik. Utamakan yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Biar kita ada diskusi. Tim subuh mana tim subuh suaranya? Ayo tim subuh. Netizen abadi. Suaranya mana? Ayo tap-tap layar. Jadi saya itu alasannya kenapa live-nya sampai pagi. Biar kenapa teman-teman? Biar kalian itu subuh-subuh itu kan kebanyakan komal muslim tutup. Biar kalian tidak berkeluyuran ke komal-komal Kristen. Ngedengerin hujatan dari Kristen tanpa ada yang ngebalas, tanpa ada yang mengkanter. Nah dengan adanya room ini, saya ciptakan sama Bang Kores khusus untuk mengkanter hujatan-hujatan dari mereka. Jadi kalian itu merasa ada yang mewakili gitu kan. Ada yang mewakili hujatan ke Islam, kita balas gitu ya teman-teman ya. Daripada kalian hokcai aja, ngolohok anjir ngadengekeun ngahujat ke Islam tapi nu ngalawan. Wah, kalau di sini mah kita lawan, kita babaskan kan ya sampai nyungsep. Masya Allah tapi banyak pendukungnya ya. Dukung terus ya. Report Bunda Rahma teman-teman ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya, jangan, R7. Teman-teman, jangan dengarkan Akang. R7. Muslim apa Kristen R7? Kristen Bang, Kristen. Katolik. Hah? Kristen dia, Kristen. Suaranya minoritas. Kristen. Sok, Kristen. Silakan Bunda Rahma kalau mau debat. Setengah menit ya, waktunya. Lama nggak jumpa. Silakan. Ada Gurunda ini, ada Bang Suma. Silakan R7. R7. Iya, mungkin ada yang mau ditanya sekalian gitu ya. Ya Bang. Oke, saya suaranya tanya Bang. kecil dia. Coba kau jelaskan Bang. Waduh, ini pelanggaran. Coba semangat Bang. Hujan di sini, hujan. Jangan. Bentar Bang, bentar. Ini ada pelanggaran. Live Anda dibatasi beberapa penonton. Live ini berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton berasa tidak nyaman. Karena muka Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para gadis dan janda terpikat. Parah ini pelanggarannya guys. Ini parah nih. Gara-gara terlalu ganteng. Iya, kena pelanggaran sama TikTok. Tenang. Terus ini kegantengan sih soalnya. Udah lu gak usah curhat, debat lu. Iya, nanya. Coba Bang, coba saya tanya. Coba kau jelaskan Matius 12:25 Bang, coba. Matius 12:25. Sabar ya. Matius 12:25 buka Bang. Siapa tahu kau ini pinter. Ayat berapa Bunda? Matius 11:25, 11:25. Ayat 25. Iya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. 11:25 Bang. 11. 25. Oke, sabar ya. 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu kah? Ya, pertanyaannya. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Bapa. Pinter. Benar kan? Berarti Yesus bukan Tuhan tuh? Ya, Yesus adalah ya kan? hamba.
Yesus bukan Tuhan. Iya, Bapa yang Tuhan. Bapa. Iya, Jak. Berarti kau nggak menuhankan Yesus. Benar, itu udah benar. Iya, cuman saya menghargai perjuangan Yesus. Ya, menghargai dengan cara apa? Iya. Berdoa seperti apa yang diajarkan, mengikuti apa yang Yesus katakan. Ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus Iya. ini, aku bersyukur Iya, kepadamu maksudnya. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yes. Wah, berarti kau bukan Kristen lagi kalau kau tidak mengimani Yesus itu Tuhan. Masalahnya Ya kan? di mana, Bunda? Nah, Udah benar kau Bang. Sesuai Yesus ajarannya bahwa dirinya bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Bapa. yes. Udah benar kau itu. Hmm. Udah benar, Jadi apa kita lagi? mengikuti. Udah benar. Mengikuti. Ada lagi yang Bunda tanyakan? Berarti Yesus adalah utusan, bukan Tuhan kan? Iya. Yang diutus Bapa. Denomu apa Bang? Pasti Bang PJS. Denomu Bang apa Hendi. Bang? Bang Hendi lagi tidur kali. Kau denomu apa? Denomu apa? Dinomo maksudnya? Aduh. Kau Katolik, Protestan, Unitarian, Katolik. Yesus only, Katolik. Yes. Katolik, kau tidak menuhankan Yesus. Iya. Hah? Iya. Oh. Baru ku dengar Katolik tidak menuhankan Yesus, Bang. Iya. Saya lebih menghargai Yesus. Menghargai sebagai rasul kan? Yes. Wih, berarti kau bukan Katolik itu menuhankan Yesus loh. Coba itu pengakuan iman rasuli. Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan Yesus. Iya. Berarti kau mengingkari ya kekatolikanmu. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena Oh saya itu beribadah jadi sahadat lah kau Bang. Iya, habis saya beribadahnya di banyak tempat, bukan hanya di Katolik aja, di Kristen saya beribadah. Yang penting saya berdoa kepada Bapa, itu aja intinya. Oke, berarti ya udah benar itu, berdoa kepada Bapa. Nah ini kau sudah lolos di poin pertama. Poin kedua nih, pertanyaan saya. Kau tidak menuhankan lagi Yesus, udah keren ya. Bapa lah yang Tuhan sesuai ajaran Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus dia diutus kepada Bani Israel atau kepada seluruh manusia? Bagaimana Bunda? Yesus diutus hanya kepada umat Israel atau kepada seluruh manusia? Pada di zaman Yesus umat Israel. Nah, kalau zaman sekarang? Zaman sekarang belum. Gimana ya? Maksudnya di zaman itu gimana ya jelasnya? Agak bingung ya. Gimana sih? Maksudnya ada kalau di zaman ini, sekarang zaman itu. Ya, maksudnya di zamannya Yesus itu kan ya, yang Yesus tebus itu buat orang-orang ini ya, Israel ya. Maksudnya kalau untuk sekarang ya mungkin terbuka karena ini agama udah jalan nih untuk ke semua daerah kayak gitu. Kalau Yesus berkata, aku diutus hanya kepada, itu di Matius 15:4 ya. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Ya itu udah benar. Udah benar. Kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Jangan kau ini. Bukan untuk kalian, bukan untuk orang Indonesia, orang. Betul? Enggak, tapi ya buktinya Alkitabnya sudah sampai di sini gitu, Bunda. Sampai di mana? Sudah sampai di kita yang sekarang ada di depan saya lagi baca, Bunda.
Tapi kan dia bilang dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya toh. Yesus berkata, aku bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka siapa? Murid-muridnya. Ya kan? Ya, umatnya yang ia kasihi. Ya, siapa umatnya? Bani Israel. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Umatnya. Apa umatnya? Bani Israel. Iya. Ini menebus kalau dosanya. Nabi Muhammad saat Adam dan ya, Hawa Bang, berbuat dosa kalau itu kepada Nabi Muhammad dia diutus untuk seluruh manusia, umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kalau Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dalilnya juga ya Bunda ya. Iya di Al-Quran. Oh baik-baik, saya nggak tahu soalnya. Kalau Yesus ya terkhusus kepada Bani Israel gitu Bang ya. Jadi makanya Yesus itu dengan kekristenan nggak ada nyambungnya ajarannya ya. Ajaran Kristen, nyanyi-nyanyi di gereja, kadang joget, mati dipakai baju jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Yesus mati di kafani, ya toh. Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian bergereja, pakai sepatu masuk. Nggak ada nyambungnya ajaran Yesus dengan Kristen Bang. Benar. Oh kamu ini, kau ini tinggal bersyahadat kalau begitu. Sulit, sudah Islam itu. Sulit. Ya, jangan lepaskan dulu dogma doktrin. Kembali ke ajaran Yesus. Apa ajarannya Yesus? Iya. Senang sih tadi saya sempat dengar juga bilang Yesus sujud tuh diikutin. Benar nggak Bunda? Yesus di Taman Getsemani dia menyuruh muridnya kan, tunggulah kamu di sini berjaga-jaga. Aku mau ke sana untuk berdoa. Kemudian Yesus beranjak ke sana, lalu maju sedikit sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa. Siapa yang sujud berdoa? Tapi Bunda mau tanya, maksudnya kan Yesus nggak makan babi nih, kan Bunda mereka Muslim nggak makan babi nih, betul nggak? Ya. Tapi itu? Kenapa ada itu? Apa namanya sih? Kayak kata-katanya sih kalau macam keadaan terpaksa Muslim tuh boleh makan babi. Kenapa Bunda? Oh itu darurat. Misalnya nih di sebuah daerah, sebuah tempat nggak ada makanan lain. Oh kalau kau tidak makan dan hanya ada babi di situ ya, kalau kau tidak makan nyawamu tidak terselamatkan, mati. Nggak ada makanan lain. Ya darurat. Tapi tetap dia adalah haram. Tapi darurat kan. Bukan untuk sampai tetap kenyang, haram ya. untuk menyelamatkan saja. Iya, menyelamatkan saja nyawa daripada hilang nyawanya. Ataupun misalnya obat-obatan ya, kalau nggak dipakaikan obat itu nyawa melayang. Padahal mengandung itu kan B2. Jadi keadaan darurat. Kalau kalian kan ada nyata-nyata tertulis babi haram, darurat nggak darurat, kalian kan makan. Itu di padahal itu di Imamat 11 tuh babi dilarang. Haram. Imamat 11. Kalau kau terlepas dari dogma doktrin Bapak Gereja, kembali kepada ajaran para nabi,
insya Allah kau akan bersyahadat. Kalau kau ke Yahudi, Yahudi itu bukan agama Syiar. Yahudi itu Judaism khusus kepada Bani Israel. Orang-orang Yahudi, makanya nggak ada orang Yahudi menyiarkan jalan-jalan atau kasih brosur apa segala macam, berdakwah. Karena bukan agama Syiar dia, ya kan? Nah, kecuali satu, Islam. Kenapa? Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, Bunda. Terus tadi lagi nonton live-nya, terus ada sempat dengar-dengar itu tadi pertanyaan apa? Yesus disalib, iblis yang menyalibkan, apa sih maksudnya? Ikutin iblis, maksudnya gimana sih? Tadi pertanyaannya saya enggak. Kan iblis yang menginginkan, iblis yang menginginkan Yesus disalib. Kenapa? Karena dia yang merasuki Yudas, sehingga Yudas berkhianat, ya kan? Nah, kalian ini orang-orang Kristen mirip iblis lah. Kenapa? Kalian menginginkan sekali Yesus mati disalib. Kenapa, Bun? Kan gini, Bun. Pada saat zaman itu kehendak Allah kan tidak ada yang ketahui, Bunda. Hah? Kehendak Allah nggak ada yang ketahui bahwa Yesus akan disalibkan gitu. Kehendak Allah tidak. Maksudnya itu kehendak siapa? Kehendak siapa kalau Yesus akan disalib? Kehendak Bapa sendiri. Di mana Bapak menginginkan kematian Yesus? Ada di Alkitab tuh, Bunda. Ya kasih datanya Bapak menginginkan kematian Yesus. Coba Bang kasih. Yang Yesus berdoa sambil bersujud itu, maka terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Ya, dia akan diselamatkan. Iya, tapi maksudnya dia disalibkan enggak? Karena kesolehannya, baca di Ibrani 7. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya, doanya didengarkan. Ya, bukan Bunda. Maksudnya menurut Bunda pada saat dia disalibkan itu seizin Tuhan tidak? Seizin Tuhan. Yang menginginkan, di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Kata Tuhan, buktinya dia mati. Kepadamu, itu berarti sudah seizin Tuhan, Bunda. Di mana Tuhan mengizinkan? Buktinya dia mati itu sudah seizin Tuhan. Kan tidak mati dia. Iya, habis itu dia bangkit kembali dan terangkat. Itu seizin Tuhan semua. Tidak mati dia. Yang mati itu Yudas. Iya kan di yang berkhianat. Kitabnya Bunda. Beda dong di kitab kita. Nah itulah tadi dibilang saudara-saudara saya. Kalian ini kayak seperti iblis. Sangat menginginkan kematian Yesus. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Kan iblis merasuki Yudas. Sehingga Yudas berkhianat. Saat Yesus mau mati aja, mau disalibkan aja, itu iblis nggak tahu bahwa itu kehendak Allah. Gitu gimana ya? Bisa kau tahu? Iya, memangnya iblis siapa? Memangnya dia Tuhan, dia tahu kehendak Allah. Yang merasuki Yudas siapa? Hah? Yang merasuki Yudas siapa? Gini Bunda. Kayak kata Yusufi. Lanjut bro. Yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus siapa? Ya kalau pemahaman kami di Bible itu tidak mati dia, diangkat. Itu makanya Bunda, kata Yusufi. Yang mencabut nyawanya siapa? Bukan Enggak mati. Iya, diselamatkan. Yang mati Yudas. Iya. Yang mati Yudas. Ngeri juga nih mendengarkan mencabut nyawa nih. Bang Endi yang mencabut nyosor aja lu. Olam Kristen apa Muslim saudara? Olam, namamu. Kristen. Aku hadir lagi. Lanjut. Kang Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Sen? Di dalam Matius 27, 15 ya.
Yudas menggantung diri. Orang yang digantung pada waktu itu hanya dengan disalibkan. Baca itu, kematian Yudas dengan menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu hanya dengan disalibkan. Nggak ada pakai tali kemudian dia gantung kursi didorong gini. Digantung di pohon, Bunda, nggak digantung di pohon. Di mana Bunda? Di mana Bunda? Di Matius berapa Bunda? Kematian Yudas itu menggantung diri. Di Matius berapa tadi Bunda bilang? 27. Matius Coba kita lihat 27. ya. Ayat berapa? 15 ya. 5. Ayat 5. Iya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Menggantung diri kan. Menggantungkan diri berarti dia apa? Menggantung diri pada waktu itu hanya dengan cara disalibkan. Enggak. Kita buka ya data ya. Mana data? Matius 275. Nih saya kasih data Bang ya. Ini data di Bibelmu sendiri ya. Kayaknya kok ini Jangan samain vegetarian. yang digantung sama Minuman. disalib ya Bunda ya. Jangan disamain. Kalau kita berbicara itu di Bibelmu pun ada digantung, ada disalib, macam-macam lah. Bibelmu sering diedit. Coba Ada besarin teman-teman lah nggak? Kang. Saya biar makan dia- dulu teman-teman ya. Ya selamat Di makan Bang Di Hendy. Bible itu dari original teks nggak ada kata salib, yang adanya sulo, itu pohon. Nggak ada kata salib di Kematian Bible, Yudas. nggak ada. Bro Bang Hendy makan dulu. Benar bro, ini saya lurusin dulu biar nggak kemana-mana. Jadi Jangan makan dulu sekali nanti lagi saya makannya ulang, di Bible tidak ada kata salib, yang adanya pohon. Ya oke, nggak apa-apa Bang Handi. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali dalam menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu nih, mati dengan menggantung pada itu hanya dilakukan dengan cara apa baca? Disalibkan. Pada masa itu ya, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Atau disulakan. Disulakan ini salib terbalik ini. Disalib terbalik. Bukan, sulo itu tangannya melentang ke atas. Kelihatan keteknya itu loh, itu namanya sulo. Oh diangkat naik ya? Ya, itu yang dipercaya oleh SSJ. Oh saksi Saksi Yehova. Saksi Yehova itu bukan salib, sulo. Itu. Kalian ini. disulakan. Itu Bang ya. Jadi kau kalau sangat menginginkan kematian Yesus, ya iblislah yang merasuk Yudas sehingga Yudas berkhianat. Makanya yang mati terkutuk itu yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa menerima suap? Ya Yudas. Sesuai Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang menerima suap? Siapa yang terkutuk? Ya Yudas. Iya. Bang ya. Oh iya sih. Barusan ada di Karesteng iya. Ya Bang ya. Terus kesimpulannya gimana ini? Kesimpulannya. Syahadat. Bang? Halo. Kesimpulannya adalah anaknya Maria itu orang soleh. Anaknya Maria itu dikaruniai oleh Tuhan. Anaknya Maria itu Mesias diurapi oleh Tuhan. Dia nggak berdosa, dia orang mulia.
Kesimpulannya, bukan dia yang disuloh, bukan dia yang digantung di pohon. Yang digantung di pohon adalah orang yang makan suap, pengkhianat, yaitu Yudas. Begitu. Nah, berarti dia tidak disalib ya? Senang banget sih kalau anak Maria disalib gitu loh. Kenapa sih kamu senang banget gitu? Dia kan nggak salah. Kayak iblis kan? Bukan, nggak senang. Sedih banget. Oh, Masya Allah. Keren. Jangan masalah orang yang disalib atau dihukum oleh Elohim itu pengkhianat, memang nggak apa-apa. Ulangan 21, 22 itu, 23 itu orang yang dihukum oleh Elohim ya orang yang bersalah, bro. Berdosa besar. Iya. Karena kan dia Jadi janganlah kamu dalam pikiranmu itu mau mengimani, percaya kalau anak Bunda Maria yang disalib. Janganlah. Nanti kamu dimintai pertanggungjawaban. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya yang tanggung jawab. Saya mengimani itu. Kenapa? Nanti saya yang bertanggung jawab. Saya mengimani itu. Kan nggak boleh. Boleh nggak menyalib orang yang tidak bersalah? Ya udah terjadi, Bang. Enggak, boleh, sesuai memang udah terjadi. perintah Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus disalib. Perintah Tuhan sebelum ada Yesus lahir di muka bumi, perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu berlaku sampai Yesus ngajarin juga kepada Bani Israel. Iya. Nah, artinya bukan Yesus yang disalib karena Yesus tidak bersalah sesuai perintah Tuhan. Yesus ngapain coba di Bukit Getsemani semalaman? Ngapain coba? Bro, saya tanya Anda dulu. Yesus ke Bukit Getsemani bersama murid-murid semalaman ngapain? Berdoa. Hah? Berdoa. Berdoa untuk apa? Tujuan doanya apa? Dia minta petunjuk sama Bapak. Berdoa itu sampai malaikat memberikan kekuatan berdoa. Diselamatkan dari cawan, minta diselamatkan dari salib. Dia pasrahkan hidupnya kepada Bapa yang mengutus dia. Disambung di Ibrani 5 nomor 7. Setuju sama Karena Yesus karena kesolehannya, ya doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Di Ibrani 5:7 doanya didengarkan, artinya Yesus ditolong oleh Sang Maha Kuasa, bukan dia yang disalib. Itu dong, pakai akal dong, gimana sih ah? Nah, tapi kenapa ada perkataan di mana Yudas menjual Yesus? Kenapa itu? Apa? Kenapa harus ada perkataan Yudas menjual Yesus? Kenapa? Menerima koin perak. Kenapa harus ada kejadian itu? Justru Yudas ini menerima keping perak, dia yang berkhianat. Begitu. Nah, berarti berkhianat. Masa dia terima keping perak untuk dia yang disalibkan? Ya oke, saya ceritain. What? Oke. Dalam proses itu, Yesus itu bisa merubah muka. Begitu ya. Nggak percaya Yesus bisa berubah wajah? Abang ada di situ. Ya kan Bible-nya ada, datanya ada. Mana? Di mana? Coba biar aku baca juga. Waduh. Nggak pernah baca Yesus merubah wajah? Enggak. Masa dia bilang Bang Hadi ada di situ? Aduh, parah gue. Nggak ada orang kita di sana. Orang. Taruh. Hadir lagi. Di mana, Bang? Yohanes Di mana, Bang? itu, Yohanes. Matius 17 nomor 2. Matius 17. Nomor 2. Tunggu saya buka. Ya, buka. Nah, enak kalau pakai data kita. 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Siapa itu merubah wajah? Saat apa itu? Siapa? Iya, saya kan Yesus bisa merubah wajah nggak? Saat Yesus sudah mati atau sebelum dia mati? Ya masih hidup lah. Gimana Yesus ngomong? Gimana orang Yesus ngomong kalau udah mati? Ini anak. Yesus bisa ngerubah wajah itu ada. Hanya Matius 17 nomor 2 kok. Itu. Satu lagi nih. Diri jadi 3. Markus 4. Jadi 3. Ya. Iya.
Tapi kalah sama Kian Santang bisa membelah diri jadi 7. Emang lo mengubah. Ini edukasi ya bro. Iya. Lanjut. Markus 14. Tenang. 14 ayat. Taruh lu Kang aduh. Markus 14 51 sampai 52. Kamu boleh baca di situ. Ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus dan dia hanya mengenakan sehelai kain lenan. Coba lu baca deh. Ayat berapa tadi? Markus 14 51 sampai 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu pemuda itu? Itu saat mau penyaliban loh itu, penangkapan. Kurang tahu. Nggak tahu siapa. Ya udahlah kalau nggak tahu. Saya sih dikasih data, nggak jarang belajar Bible sih lu. Ini lagi dibilangin Itu Yesus. Susah kalau jarang baca Bible gitu lo, kita pakai data lu jarang pakai gitu ya. Iya benar. Tidak artinya harus baca semuanya biar tahu soalnya. Artinya kesimpulannya ya, di situ ada proses. Yesus anak Maria itu diselamatkan. Tapi memang ada yang ditangkap menyerupai Yesus. Yesus sendiri kan bisa merubah wajah, merubah muka gitu loh. Sampai sekarang mereka juga ini dalam keraguan-raguan siapa yang mereka salib. Tapi kalau pakai akal, ya, yang dihukum oleh Elohim itu orang yang bersalah. Saya yamin 1000% bro, kalau kau pakai akalmu, pasti anak Maria yang mulia ini diselamatkan oleh yang mengutus dia. Kagak mungkin sang pencipta yang mengutus dia itu membiarkan iblis merasuki para tentara Romawi untuk membunuhnya. Jadi yang berhak dibunuh itu adalah orang yang bersalah. Kagak mungkin anak Maria dikutuk. Pakai akal dikit apalah. Iya bang, itu kan dia di istilahnya dia di apa ya? Apa? Kayak zaman sekarang tuh ya semua pakai uang abang. Apa? Biar aku benar aku disalahkan kayak gitu. Gitu. Ya nggak boleh lah. Jadi tapi kalau kamu tetap itu ya. Iya tapi memang itu kenyataan yang terjadi. Ini Epi ini Muslim apa Kristen Epi? Muslim bang. Tadi Mbak Epi bilang di bawah R7 bukan Katolik. Bang Stilo. Kenapa dulu terakhir saya sama R7. Terakhir nih. R7. Menurut kamu? Boleh. Menurut kamu boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh bang. Tidak boleh bang. Yesus punya salah nggak? Nggak punya. Tidak punya. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh menurut perintah Tuhan, betul? Betul. Jadi menurut kamu kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Tapi itu yang terjadi. Buktinya terjadi. Nah ini kau melawan akalmu, kau melawan hukum Tuhan, kau melawan pula akalmu dengan imanmu. Saya ini coba kau buang imanmu dulu deh, buang imanmu pakai akal nih. Ya, perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Setuju? Iya setuju. Setuju. Yesus tidak punya salah. Setuju? Iya setuju. Jadi Yesus tidak bisa disalib karena tidak punya salah sesuai perintah Tuhan. Setuju? Setuju. Ya itu kalau pakai akal, kalau pakai iman, lu tabrak semua itu akalmu. Ya selesai lanjut. Ya. Jadi maksudnya itu kan dia disalib karena izin Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan maksudnya. Dalam perjanjian baru ini. Ya itulah yang disebut Paulus kisah para rasul kisah 22 nomor 36, coba lu baca deh. Kisah 2236. Harus dikasih data lagi nih terakhir nih. Kisah 2236. Kisah 22. Ya, saya demen kalau mau baca sih. Iya. Judul ayat berapa tadi? Kisah 2236.
Ya, 22 ayat 36. Nggak ada ayat 36 di sini. Kisah Para Rasul 22 cuma sampai ayat 30 aja. Ada 36 kok. Kisah Para Rasul 22 cuma sampai ayat 30. Masa sih? Kisah 236 masa sih? Ya ada. Nggak ada Bang Andi. Ah, KPR Mana 2. sih Pak Hendi? KPR 2 taruh. Masa sih gue yang salah? KPR 2 3. Iya Pak Hendi salah nih Ais malah. Salah itu Bang. Wah parah ini. Parah. Aduh gimana? Parah. Nanti kalau debat KPR 232, sorry. Gini-gini nanti kalau debat nanti aduh. I A I U O A U A I O. Yes. Kisah 2. Bang Hendi gimana sih ya? Ya wajar orang salah kan hafal. Daripada kau nggak sama sekali nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Dimaklumin. Kan muslim ya. Kisah 2 bukan 22, kisah 236. Kisah 236 bukan 22. Kisah 236. Oh. Iya, tadi tak bukain sampai 22. Jauh banget. Kisah 236. Kan gue yang ngajarin Bible, bukan kamu nggak cek tinggal buka. Oke. Ayat 36 ya. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, siapa itu yang dijadikan Tuhan dan Kristus? Yesus. Berarti syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu baru bangkit, betul? Betul. Oke. Jadi selama Yesus hidup belum jadi Tuhan, harus mati dulu gitu ya. Yes. Oke. Siapakah itu yang mati itu? Yang dijadiin Tuhan? Yesus. Yakin? Iya. Kan nggak boleh bunuh dia, tidak bersalah. Tapi udah terjadi. Dia mati dan dia bangkit. Itu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Mana datanya kehendak Bapak boleh bunuh orang tidak bersalah? Harus dong baca Alkitab semua kan? Enggak, ada datanya nggak boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah. Masa nggak ada datanya sih? Nggak ada. Kamu nih orang abis ngajarin kita cari di ayat ini masa nggak tahu ayat Nggak ini? ada data di Bible boleh membunuh orang tidak bersalah, nggak ada. Yang ada Bukan datanya Yesus bukan masalah orangnya mati enggak. Yesus kan Yesus manusia, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Iya, tadi yang ditanya apa sih sebenarnya? Yang ditanya pertanyaanmu apa Hendi? Jangan diputar-putar Hendi. Ya, dengerin baik-baik. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Ya nggak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya ke situ lagi. Ya, tidak boleh ya. Oke. Mutar lagi coy. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Iya enggak lah. Nah, terus kehendak siapa Yesus mati? Kehendak Bapa. Nah, mana datanya kehendak Bapak boleh membunuh Yesus? Itu maksudnya. Di mana tertulis? Saya udah bolak-balik nggak ada loh itu data boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Wait. Nah itu maksudnya gimana? Ada Nah, doktrin kau majukan karena lu bilang udah terlanjur. Artinya apa? Doktrinmu itu tidak sesuai dengan data. Ya, jadi kayak gini. Kayak gitulah. Kayak di contohnya Matius 26 ayat 42 nih, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendakmu." Itu perumpamaan. Kok perumpamaan terjadi kok? Ya, itu yang maksudnya akhirnya terjadi. Itu akhirnya jadi kehendak Bapa gitu. Ya kehendak Bapak itu apa? Dia harus minum. Kehendak Bapak untuk Yesus itu harus mati Dia atau harus diselamatkan? mati. Jadi Yesus Bapak ini pembunuh orang tidak bersalah. Dia harus mati dan dia harus bangkit Enggak, kembali. jadi menurut Anda Elohim atau Tuhan yang mengutus Yesus itu memang harus Yesus dibunuh gitu? Ya itulah yang terjadi.
Pembunuh Yesus itu orang jahat atau bukan? Ya pasti orang jahat. Orang jahat. Orang jahat itu dirasuki iblis atau tidak? Gimana? Orang yang berbuat jahat itu dirasuki iblis atau tidak? Mungkin aja, nggak tahu saya soalnya. Ya tidak ada orang berbuat jahat tidak dipengaruhi iblis. Pasti iblis Ya, berarti pelakunya. mungkin masukin iblis dong. Jadi kehendak Bapa, kehendak siapa Yesus mati? Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa dong. Jadi salib itu perbuatan jahat atau tidak? Maksudnya yang disalib atau orang yang menyalib? Orang yang menyalib Yesus itu perbuatannya jahat atau tidak? Ya pasti jahat dong, kan dia Oke. membunuh orang. Oke, siapa yang menginginkan perbuatan jahat itu membunuh orang? Kehendak Bapa. Untuk Jadi menebus Bapak dosa-dosa. menginginkan perbuatan jahat. Akalmu mati di sini. Mati akalmu, bro. Mati akalmu di sini. Bapak untuk menebus dosa-dosa mereka. Ada di mana ada data menebus dosa dengan darah manusia. Harus dibacain lagi, Cuk. Yang ada itu daging dan kulitnya dan kotorannya itu yang menebus dosa. Mana dalilnya? Ulangan 29:14 baca. Jauh banget perjanjian lama, nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Nah, memang itu yang bawa berlaku. perjanjian lama. Enggak, perjanjian baru yang berlaku. Yesus taat terhadap hukum Taurat loh. Di hukum Taurat tuh bukan berarti di situ dia punya. Saya tanya dulu, Yesus taat terhadap hukum Taurat nggak? Iya. Taat atau tidak? Taat. Taat. Menurut kamu hukum Taurat masih berlaku nggak buat Kristen? Gimana? Hukum Taurat berlaku nggak buat Kristen? Hukum Taurat berlaku dong. Berlaku. Kenapa? Hukum Taurat. Ya. Kalau lu merasa berlaku, kenapa lu larang gua pakai tadi itu? Larang apa? Larang pakai apa? Tadi Hukum Taurat itu berlaku nggak buat lu? berlaku. Nah, ulangan 29:14 itu hukum Taurat nggak? Iya, Berlaku nggak buat lu? berlaku. Baca. Kalau berlaku, baca. Yuk amat, Cuk. Gampang kalau sama gua tuh diskusi, to the point, enak didengar, cepet, nggak muter-muter gitu. Ulangan berapa tadi? 29:14. Ulangan 29 ayat 14 ya. Lanjutin Kang. Ulangan 29:14, lanjutin tuh. Suruh baca dulu. Bukan hanya dengan kamu iya. saja. Ke mute saya Aku lupa. mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, gitu. Ulangan 29:14 saya langsung baca. Ulangan 29 ayat 14 kan? Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Hah? Itu bukan Bang Hendy. Ya makanya di situ Anda itu wajib dan harus menuhankan Tuhan yang mengajarkan ajaran kasih. Iya Bro. benar, iya memang. Jangan kayak Kristen menuhankan bukan Tuhan yang mengajarkan ajaran kasih. Siapa yang nggak mengajarin kasih? Nah ini lu harus tahu di sini guys. Lu harus tahu R7. Nah sekarang gini, Siapa, bro? tunjukkan kalau Yesus mengajarkan ajaran kasih, tunjukkan. Pasti lu mau Aduh itu kan bawa-bawa salah lagi gua pasar, kan. Bukan ulangan, keluaran. Aduh saya salah melulu deh. Untuk keluaran bro, keluaran 29:14 saya ralat ya, maklum lah ya. Ngantuk-ngantuk. Iya, nggak apa-apa, Keluaran nggak apa-apa, 29:14. Keluaran. Aduh ngantuk udah kalau ulangan keluaran. Lagian nama hampir sama sih. Keluaran. Keluarin. Keluarin. Ngantuk. Ntar gua seduh kopi dulu dah, biar gak ngantuk. Keluaran, ya keluaran. Keluarin. 29:14. 14 ya. Hmm. Tetapi daging lembu jantan itu
kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Apa korban penghapus dosa di situ? Tai sapi. Nah, sekarang penghapusan dosa itu sudah tidak dipakai. Katanya masih berlaku. Lu bilang tadi dari awal, gimana sih lu? Kalau kau bilang hukum gini, kalau kamu bilang hukum Taurat tuh, Enggak, jangan dulu hukum Taurat pakai itu ya, jangan dulu membunuh, dengerin dulu. gini, jangan membunuh, jangan dulu, maksudnya jangan itu hukum dulu Taurat pakai yang dan dimaksud. tidak pakai. Bahas data dulu. Di situ korban penghapus dosa apa? Itu di zaman kapan, bro? Iya apa? Saya nggak bilang zaman. Di situ yang lu baca. Korban penghapus dosa apa? Kulitnya dan kotorannya. Dan Ya. jadi Kotorannya, ya, jadi kulit dan kotoran apa? kotorannya yang harus kau bakar habis untuk Untuk? penghapusan dosa itu. Oh, jadi kotoran dan kulit lembu dibakar untuk penghapus dosa, betul? Iya. Ya, itu aja. Mau berlaku apa enggak terserah lu. Itu aja. Aku tuh Nah, bukan hukum ditolak Taurat itu sama dia, bukan tapi- hal kebaikan. Iya, bukan hal kebaikan yang di. Ditolak sama dia itu untuk Yahudi. Bentar Bang Riko, biar R7 dulu. R7 sih. kita lanjut. Oke. Kata gua kan tadi Lanjut, bro. lu menuhankan Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran kasih ya. Nah sekarang Apa, tunjukkan bagaimana? kalau sekarang lu tunjukkan kalau Yesus mengajarkan ajaran kasih, tunjukkan. Satu aja ya. Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak. Res udah monitor Res. Nanti Bang Jul masuk juga. Nanti setelah saya ini, saya paling sebentar, saya mah paling sampai 2 hari. Ini parah nih. Ya. Kang, sanggahannya nanti Lukas 19 nomor 27 sanggahannya dia. Halo. Ya tahu. Ya. Ya, ini ada di Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Gitu. Udah. Cukup itu aja. Itu aja. Nah, Ya. tapi Itu aja. Oke. Sebelum dia berkeliling untuk mengajarkan ke rumah-rumah, dia Tapi menyuruh dia mengajarkan, muridnya. dia sudah menjawab tuh. Iya, kan gue gitu. mau nyanggah ini. Dia mengajarkan muridnya untuk mencuri keledai dulu sebelum berkeliling untuk tunggangan dia. Ini hal yang gak pantas, gak wajar. Gitu loh Bang. Nah sekarang gue tunjukkan kalau Tuhan lu tidak mengajarkan ajaran kasih. Coba abang buka Matius 21 pasal 12. Matius 21. Ayat 12. 12. Oke, dibaca ya. Ayat 12. Yang keras. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Menurut abang, sekarang nih yang suka mengusir pedagang itu siapa Bang? Suka-suka di Satpol PP kan? Nah berarti kalian menuhankan Satpol PP selama ini. Di mana ajaran kasihnya? Ini parah nih. Memangnya dulu Yesus Satpol PP? Coba di mana ajaran kasihnya? Satpol PP kok dituhankan? Itu yang tadi saya bilang, pasti dibawa-bawa, kegiring-giring dibawa. Enggak, saya nggak menggiring Bang. Saya ingin menunjukkan kalau Tuhan kalian itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Malah ajaran yang anarkis Bang. Sampai meja-meja pedagang dibolak-balik, dibalik-balikan. Aduh, penyembah Satpol PP ternyata. Ada alasannya enggak Bang? Ada alasannya enggak? Yesus Nggak ada alasan. Kalau udah ngusir aja udah. Ya, kalau misalkan dia emang Tuhan ya, dia ciptakan tuh pasar. Sim salabim abrakadabra, jadi pasar. Jadi pindahkan ke pasar pedagangnya. Jangan diusir.
Salah, nggak boleh itu. Kasihan anak-anak yang jualan di situ diusir. Dia nggak tahu kali Yesus itu juga pembunuh. Yesus pembunuh, ada itu banyak ayat-ayat itu. Yesus menjual jubahnya diganti sama pedang. Lukas ini Kang, suruh buka Lukas 19:27 bro. Yesus pembunuh loh. Oh iya? Iya, baca Lukas 19:27. Ya, kalau mereka tidak mengikuti dia atau tunduk sama dia, bawalah ke depan mataku lalu bunuhlah dia di depan mataku. Wow, pembunuh. Itu. Makanya banyak pendeta yang berguru ke sini, naik ke sini berguru, bertanya-tanya banyak. Penyembah Satpol PP itu. Nah, tadi lu baca. Coba suruh baca dulu Kang. Baca dulu. Ya, saya baca ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Buset. Tapi di situ tidak ada huruf besar yang dicantumkan di situ bahwa itu Yesus. Aku kaget. Ya. Enggak. Di sini aku enggak ada ini. Enggak. Aku itu Yesus. Mataku, Yesus kan raja. Enggak, mataku. Contohnya mataku itu enggak dikasih huruf besar, itu berarti bukan Lu Yesus raja yang bukan. bicara ini. Pada saat itu siapa yang menjadi raja? Enggak. Pokoknya ini bukan Yesus. Kalau Yesus tuh pasti harus Itu di situ kalau dia tidak mengakui aku sebagai raja. Nah, pada saat itu siapa yang menjadi raja di situ? Kenapa kau malu dengan isi kitab lu? Kenapa Enggak mau malu, mengakui? bukan. Kan dia raja dari segala Yesus yang raja. bicara ini. Dia itu tuan dan raja katanya. Pemilik kerajaan. Tapi setelah ada ayat ini kenapa kalian malu untuk mengakuinya? Kenapa? Malu kan? Banyak lah. Aib-aib Tuhan lu gua udah tahu. Makanya si Edis kalau datang ke sini gua kulitin. Cuma bisa congor doang bermain kata-kata. Bro, jawabannya ada di Matius. Bro, coba baca Matius itu jawabannya. Matius 10. Dengerin. Jawabannya ada. Tapi ini R7. suka aku. R7. Jawabannya ada di Matius 10:34. Coba lu baca. Jawabannya di situ. Jawabannya apa? Jawabannya tadi itu. Ya, 10:34 Matius. Enak ya. Keren. Matius 10:34. Enak tuh menjawab pakai data gitu loh. Jadi Iya, benar. Benar. Matius 10:34 coba baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang. Ya, oke, cukup. Yesus itu ke muka bumi ini membawa apa? Bagaimana? Yesus turun ke muka bumi ini untuk apa? Sesuai data. Nah, di sini dia bilang bukan untuk membawa damai. Tidak damai dia. Melainkan pertentangan atau dengan pedang. Itu, lanjutlah. Nah, kalau dari sini dilihat dari konteks ayat ini ya, teman-teman ya, guys. Pantas dan wajar negara-negara yang ditunggangi oleh Karesteng ya, menjajah negara-negara kecil, pantas. Pantas, karena apa? Yesus aja datang tidak membawa damai, melainkan membawa pedang. Tidak suka Yesus damai. Dunia ini harus ramai, dunia itu harus ribut, dunia ini harus terjadi peperangan. Karena apa? Tuhannya mengajarkan hal seperti itu. Itu. Tadi ini terakhir dari gua ya, sebelum ke yang lain nih. Tadi lu membawa-bawa 10 hukum Taurat. Bener nggak? Bener kan? Iya, Cuma benar. Cuma tadi kepotong. Oke. Coba sebutkan 10 hukum Taurat yang lu lakoni, yang Kristen lakukan sekarang ini ya. Yang pertama, janganlah ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Iya. Oke? Iya. Kristen banyak Tuhannya ada 3 biji.
Ada 3 biji loh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Katanya jangan membuat ilah atau apa mendatangkan ilah-ilah lain. Tapi itu ada 3 biji. Yang satu itu gugur tuh. Oke? Terus yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Di gereja banyak patung. Katolik menyembah patung walaupun katanya ya, tertuju itu hanya simbol. Tertuju ke Tuhan yang di surga. Padahal mereka menyembah patung itu. Gugur yang kedua juga. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lah, kalian menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yesus, Hahe, Elohim, Adonai, Wajid, Sukro, Cilok, disebut semuanya sama kalian. Gugur lagi yang ketiga. Terus yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kalian bukan menguduskan hari Sabat, ya, tapi kalian itu melakonin ibadah yang dilakukan oleh pagan Yunani di hari Minggu. Ada hari Minggu ku turut ayah ke